Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Kita mulai dari IHSG ya. IHSG hari ini naik tipis 0,19%, ditutup di level 6575. Indeks masih sama ya, masih belum ada power yang mau mengangkat indeks. Transaksi harian hari ini hanya mencapai kurang lebih 10 triliun, jadi masih sangat low dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan foreign juga masih belum ada masuk signifikan di market reguler ya. Jadi kemungkinan besar indeks menurut saya masih akan sideways dulu ya untuk sementara waktu sampai IHSG punya power untuk naik. Kalau masih transaksinya seperti ini, kemungkinan indeks masih akan sideways ya. But so far masih oke, selama dia masih bertahan di angka 6480, indeks menurut saya masih oke ya, masih dalam trend bullish. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham PMMP, Panca Mitra Multi Perdana. Ini saham sudah cukup lama saya bahas ya, sudah cukup lama sekali saya pernah bahas saham ini. Nah, untuk posisi candle saat ini teman-teman ya, kita bisa perhatikan di sini dia membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia membentuk pattern namanya inverted head and shoulder. Di sini shoulder kirinya, kemudian di sini dia ada headnya ya. Nah, ini dia shoulder kanannya dan sudah di break ya. Shoulder kiri headnya, shoulder kanannya, dan sudah di breaknya juga dengan volume. Kemudian dua candle terakhir dia konsolidasi dengan low volume. Jadi PMMP ini menurut saya cukup menarik buat teman-teman perhatikan, dan buat teman-teman yang mau entry saham ini juga menurut saya masih oke ya. Nah, untuk plannya ya, teman-teman bisa bayar di harga sekarang ya, di 510. Oke, 510, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah angka 500. Beberapa tick di bawah 500 misalnya bisa teman-teman set di 480 ya. Itu sekitaran 5%, kemudian rewardnya bisa teman-teman set di resistennya di sini di sekitaran harga 580 itu sampai 14%. Jadi risk to reward ratio sebenarnya masih oke, 1 dibanding 2,5 ya, 1 dibanding 2,5. Jadi risk to reward ratio menurut saya masih oke, jadi masih menarik untuk diperhatikan. Chart pattern juga masih oke, price volume juga menurut saya masih menarik. Jadi PMMP ini buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya juga masih layak ya, masih layak untuk teman-teman entry. Tapi mengingat IHSG yang masih sideways, masih kekurangan power, kemungkinan besar ini juga masih akan konsolidasi dulu untuk sementara waktu. Oke, itu untuk PMMP. Kemudian yang berikutnya adalah saham BGTG. Untuk Bank Ganesha ini sebelumnya udah pernah saya bahas, plan kita juga udah jalan cukup jauh di sini. Ini kita bisa hapus dulu untuk lebih jelas. Nah, pembahasan kita terakhir kita sarankan set trailing stop ketika dia jebol ini ya, jebol 300. Nah, buat teman-teman yang udah set trailing stop, menurut saya saham ini masih menarik ya. Menurut saya saham ini masih menarik. Kenapa? Karena ya pas dia turun ya, kita bisa perhatikan beberapa candle dia merah ini turun, dia volumenya tipis-tipis ya. Dibandingkan dengan volume dia break gede-gede, pas dia turun ya volumenya tipis-tipis. Jadi buat teman-teman yang mau re-entry lagi saham ini, bisa perhatikan area ini teman-teman ya. Area 250 ya, 250 sampai 260, bisa perhatikan area itu untuk teman-teman yang baru mau re-entry. Dengan stop loss, teman-teman bisa set di bawah angka 250. Ingat ya, trading jangan lupa pakai stop loss. Oke, itu untuk
BGTG so far menurut saya juga masih menarik untuk dimasukkan ke watchlist, cuma wait and see dulu, tunggu dia di harga sini, di harga mendekati ke harga 250. Oke, itu untuk BGTG. Kemudian yang berikutnya itu ada saham Astra International. Nah, Astra International sebelumnya pernah kita buatkan plan tapi gagal ya. Plan kedua kita gagal. Plan pertama kita di sini, bayar di sini, kemudian plan kedua kita cicil di sini dan kena cut loss. Harusnya kena cut loss ya buat teman-teman yang mungkin bayar di harga atas, harusnya kena cut loss. Dan untuk saat ini kalau teman-teman perhatikan dia membentuk pattern yang namanya double top. Ini kita bisa tarik support sebagai neckline, kemudian ini top pertamanya di sini ya, ini top pertamanya, sorry ya, ini kemudian ini top keduanya, ini double top teman-teman. Setelah di breakdown, breaknya juga dengan volume. Jadi kalau kita pasang target penurunan, seharusnya dia kesini dulu ya, harusnya dia kesini dulu ke sekitaran harga 5.400 yang merupakan neckline dari pattern inverted head and shoulder sebelumnya. Jadi kemungkinan ASCI akan turun dulu mendekati harga 5.400. So far ini saham juga menurut saya masih oke ya, dia baru transisi dari downtrend ke uptrend. Dia baru saja transisi, kemudian ada double top, dan kalau dia ke sini ke 5.400 maka menurut saya cukup layak buat teman-teman entry saham ini. Dan beberapa candle terakhir volumenya juga sudah mulai menipis ya, jadi area 5.400 bisa teman-teman perhatikan untuk tunggu dan bisa menjadi area buy buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini. So far juga masih oke, masih baik-baik saja sebenarnya. Buat long term ini menurut saya juga masih oke ya untuk Astra International ini, apalagi dia ada kerjasama dengan Gojek. Oke, itu untuk Astra International. Kemudian berikutnya ada saham BRIS atau BRIS, Bank Syariah Indonesia. BRIS hari ini naik ya 3,6% ke level 1860 ya. Udah lama kita nggak bahas BRIS ini teman-teman ya. Ini kita bisa lihat dulu, ini analisa kita sebelumnya. Ketika dia break dari konsolidasi ini maka potensinya ke sini. Nah, BRIS ini kalau kita tambahkan indikator MACD ya, biar lebih lebih jelas ya. Nah, BRIS kalau kita tambahkan indikator MACD teman-teman, dia ada potensi mengulangi pattern yang ini ya, double bottom. Sini kalau kita ke candle 1 jam ini terlihat lebih jelas ya. Di sini ada divergent teman-teman ya. Di sini juga membuat bottom pertama, di sini kemungkinan dia membuat bottom kedua, di sini ada divergent. Ini patternnya sama sebelumnya dengan yang di sini. Ya. Di sini bottom pertama, di sini bottom kedua, di sini ada divergent. Ini sama teman-teman ya. Ada potensi dia mengulangi pattern itu. Jadi BRIS ini sebenarnya kalau saya lihat menarik. Ya, BRIS ini sebenarnya kalau saya lihat menarik, teman-teman bisa bayar harga sekarang dengan stop loss di bawah 1.700 atau teman-teman bisa tunggu dia break dari neckline double bottomnya, yaitu di sini. Di harga 1950. Ketika dia break 1950, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham BRIS ini. Di sini juga bertepatan dengan dia punya downtrend line ya. Bertepatan dengan downtrend line, di sini juga ada double bottom. Nanti ketika dia break 1950 maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini, apalagi jika nantinya dia break dengan volume. Jadi BRIS ini cukup layak ya, cukup layak buat teman-teman masukkan ke watchlist. Buat teman-teman yang mau entry sekarang pun menurut saya cukup oke. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1.700. Jadi bisa dicicil dulu. Once dia break maka teman-teman bisa averaging up. Kalau dia turun lagi mendekati harga 1.700-an, maka teman-teman bisa averaging down lagi di situ. So far, BRIS ini menurut saya cukup oke, cukup menarik buat diperhatikan. Apalagi volume dia naik hari ini dari volume-volume sebelumnya sudah mulai meningkat ya. Walaupun
meningkatnya tipis sekali. Oke, itu untuk saham BRIS. Jadi ini salah satu yang masih layak untuk teman-teman perhatikan. Kemudian berikutnya ada saham JPFA. Nah, JPFA hari ini dia naik cukup tinggi, hampir 7% ya, ke level 1705. Dan dia naik dengan volume yang meningkat signifikan ya. Dia break dari consolidation form, jadi di sini dia downtrend, kemudian membentuk consolidation area. Setelah itu dia break konsolidasi, breaknya dengan volume, jadi potensi menurut saya JPFA ini masih menarik, masih sangat menarik. Nah, buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini, kalau saya lihat dia ada potensi untuk naik tipis dulu ya, naik sedikit dulu, kemudian retest lagi ke bawah membentuk candle inverted head shoulder, kemudian nantinya akan melanjutkan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang belum entry ya, yang masih tertarik untuk entry saham ini, bisa perhatikan area ini teman-teman ya, area 1750. Ketika dia break 1750, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry JPFA ini, atau ketika dia mungkin nantinya retest ke bawah ke sekitaran sini ya, ke sekitaran harga 1625, ketika dia retest ke bawah, retestnya dengan volume yang di sini volumenya mulai mengecil, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di situ. Jadi ada dua area entry yang menurut saya layak untuk diperhatikan. Yang pertama, once dia break 1750, kemudian ketika dia pullback dengan tanpa volume ke level 1600-an. Oke, itu untuk JPFA ya. So far menurut saya ini saham juga masih menarik. Dia trennya masih downtrend, tapi ketika dia nanti mampu break dari 1750, ada potensi dia juga akan break dari downtrend-nya ini. Oke, itu untuk JPFA ya. So far juga menurut saya masih layak untuk buat teman-teman perhatikan. Yang berikutnya ada saham Toys. Ini saham third liner teman-teman, third liner, dan sebelumnya udah pernah saya bahas juga, dan pernah saya buatkan trading plan-nya buat teman-teman yang mau swing di saham ini. Dan plan saya masih sama teman-teman ya, masih belum kemana-mana saham ini. Dari area buy kita dulu sebelumnya di 254, sekarang harganya di area buy kita dulu di 256, sekarang harganya di area buy kita dulu di 254, sekarang harganya di 256 ya. Masih sama sih sebenarnya plan saya teman-teman. Kalau kita perhatikan dia downtrend sejak dia IPO, dia downtrend ya. Di sini dia arah beberapa kali, kemudian dia downtrend, dan di sini dia membentuk pattern yang namanya cup and handle. Cup and handle dia break dengan volumenya kita lihat dia break dengan volume tinggi, dan beberapa hari terakhir dia konsolidasi relatif tanpa volume teman-teman ya, atau kita bisa bilang volumenya mengecil. Jadi menurut saya Toys ini masih oke. Bisa bayar harga sekarang dengan stop loss di bawah 222, itu di bawah gap yang belum tertutup sempurna ini. Nah, masalahnya Toys ini saham third liner ya, harus siap dikocok, mungkin sehari naik beberapa persen kemudian tiba-tiba turun lagi, ya harus siap seperti itu. Maka saham-saham seperti ini jangan all in, jangan masuk terlalu banyak teman-teman ya. Dan Toys ini juga kalau dia konsolidasinya cukup lama. Apakah di sini dia akan konsolidasi cukup lama, saya nggak tahu. Tapi so far ini masih menarik ya. Patternnya sudah di break dengan volume, maka potensinya menurut saya masih up. Potensinya masih jauh kalau dia memang bukan false break ya. Kalau dia memang bukan false break, maka potensinya masih jauh, bisa saja ke sekitaran harga 400-an. Jadi masih ada potensial upside yang cukup menarik di saham ini buat teman-teman yang baru mau entry. Tapi sekali lagi ini saham third liner. Buat teman-teman yang nggak tertarik untuk saham third liner, skip ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam.